Kita teruskan. Wa su'ila Sayyiduna Anas ibni Malik anil jannah afis sama am fil ard. Dan Sayyiduna Anas bin Malik ditanya tentang surga, apakah di langit, apakah di bumi. Nah, kamu nggak akan bisa jawab karena belum baca kitab ini kan. Coba di langit apa di bumi? Nah, di langit nggak ada langit, nggak akan muat. Surga luasnya seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Kalau cuma langit nggak muat, langit dan bumi luasnya ya. Afis sama aufil ardi, apa di langit apa di bumi ya. Faqala fa ayu ardin wa sama'in tasa'ul jannah, maka bumi yang mana atau langit yang mana yang akan mencukupi surga. Kila fa aina hiya, maka dikatakan, ditanya lagi, maka di mana ya surga itu, di mana? Fa aina hiya? Faqala, nih jawabannya, faqala, jawaban Sayyidina Anas bin Malik, faqala fauqas samawati sab'ah, di atas langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh apa namanya? Arsy ya. Arsy. Di bawah arsy nanti langit, tahtal arsy. Tahtal arsy. Nah, nanti di mana nanti neraka? Nanti ditanya juga nanti. Neraka kira-kira di mana? Di bawah bumi yang ketujuh, di bawahnya lagi. Iya, di bawah bumi yang ketujuh. Kamu pernah melihat ada satu daerah di Yaman nggak boleh dikunjungi, nggak boleh di ini, nggak boleh diziarahi, nggak boleh ini, namanya yang namanya sumur seluas apa gitu, dalamnya tahu seperti apa, orang nggak bisa melihat, cuma apa namanya lupa saya, yang ngirim ini ya, ngirim drone ya, dalamnya bukan main, tapi gemuruh ya, gemuruh. Kila itu untuk roh-rohnya non muslim ya, orang-orang yang non muslim mungkin nerakanya itu masih di bawah itu. Ngeri melihatnya ya, ngeri. Wa inna jahannam tahtal aradin asabah, sesungguhnya neraka jahanam di bawah bumi yang ketujuh. Bumi lapis 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru neraka. Coba di bawah bumi yang ketujuh ya. Sudahlah, kita sabarlah, jangan berbuat maksiat, insya Allah kita dapat surga ya. Kalau kita berbuat maksiat, makanya mengapa yang enak-enak itu dilarang? Ini kan betul kan ya, pacaran enak dilarang kan ya, zina enak dilarang ya, dan lain-lainnya. Mengapa yang enak-enak itu dilarang? Kamu dilarang biar kamu yang enak nanti di surga, biar masuk surga. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, ja'ani Jibril wa qala, datang kepadaku malaikat Jibril, wa qala, dan berkata, ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun, tidak membaca selawat untukmu seseorang, illa shalla alaihi sab'una alfa malak, kecuali berselawat untuknya 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Apalagi di bulan Rajab ya. Bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3. Rajab sendiri ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala
Ya. Dan di bulan Rajab ini pintu Ka'bah dibuka. Entah kalau sekarang nggak tahu. Ya zaman Rasulullah dibuka mungkin pintu Ka'bah. Ya sekarang pintu Ka'bah itu dimasuki dengan yang mudah-mudahan ya pemimpin-pemimpin yang nggak soleh lah. Ya. Wa man shollat alaihil malaika kana min ahlil jannah. Barang siapa yang dibacakan selawat oleh para malaikat yang 70.000 itu, dia termasuk ahlu surga, termasuk min ahlil jannah, dia termasuk masuk surga, ya masuk ke dalam surga. Senangnya luar biasa. Wa anin Nabi alaihi salatu wassalam nahu qala at-takbiratul ula yudrikuhal mu'min ma'al imam khairun lahu min alfi hajjah wa umrah. Ketika sholat Allahu Akbar, kamu langsung, jangan seperti laki-laki kalau Jumat di sini. Kalau laki-laki Jumat sampai imam membaca waladhdallin amin masih nyari ini masih nggak segera. Seharusnya segera. Batasnya at-takbiratul ula itu sampai di mana? Batasnya at-takbiratul ula itu. Coba imam Allahu Akbar. Batasnya mau mulai baca Al-Fatihah atau selesai baca Al-Fatihah? Nah, itu. Makanya sampai selesai baca Al-Fatihah buru-buru. Ya, jangan mulai baca surah. Kamu langsung at-takbiratul ihram langsung Allahu Akbar, imam langsung kamu Allahu Akbar. Jangan masih nyari ini nyari itu, ini bersihkan ininya. Aduh, habis saya bilang waktunya. Sampai mulai surat langsung mau selesai baru Allahu Akbar. Iya, langsung sujud dia. Aduh, ruku langsung ruku dia. Aduh, ampun. Ya, nah, mulai sekarang jangan tunda-tunda lagi. Begitu imam takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung juga mulai Allahu Akbar. Itu bagaimana pahalanya? Yudrikuhal imam ma'al imam khairun lahu min alfi hajjah wa umroh. Lebih baik baginya dari 1000 haji dan umroh. Kamu kalau dapat Allahu Akbar bersama imam dulu Allahu Akbar, baru kamu. Batasnya ini disebutkan di sini batasnya. Ya. Saya sebutkan dulu, walahu minal ajri kaman tasaddaqa biwasni jabal Uhud dahaban, dan dia dapat pahala bagaikan orang yang sedekah dengan sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud tuh sedekahnya berapa kilo itu kalau gunung Uhud. Dia dapat pahala itu. Cuman Allahu Akbar bersama imam, nggak jauh dari imam. Batasnya nanti kan. Wa yuktabu lahu bi kulli rakaatin ibadah sana, dan ditulis baginya untuk 1 rakaat bagaikan ibadah setahun. 1 rakaatnya. Kalau kamu zuhur 4 rakaat berarti 4 tahun kamu. Bagaikan ibadah 4 tahun. Wa kataballahu lahu bara'ataini, bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq, dan Allah mencatat baginya kebebasan, bebas dia dari api neraka dan dari kemunafikan. Dia bukan termasuk orang munafik. Ya, tanda-tanda orang munafik berapa? Salah sun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau sudah selesai sholat langsung pergi munafik, nggak mau baca istighfar, nggak mau baca, nggak mau diwirid lah, itu munafik itu. Ya,
wala yakhruju minad dunya, dan dia tidak keluar dari dunia hatta yara makanahu fil jannah. Dia sebelum menuju akhirat, sebelum mati sudah tahu, oh tempatnya di surga, saya di surga di sini. Wah, makanya saya beberapa kali menyaksikan orang yang mau meninggal dunia itu senyum, ketawa, seneng, bukan ya, seneng luar biasa ya. Kamu pernah menyaksikan orang non muslim mau meninggal? Di luar tari telanjang dulu ya, ini kogen apa semua, karena ditinggal sendirian. Dia lagi nasok, banting-banting dia. Begitu sudah nggak ada suaranya baru dibuka. Mampus. Sudah mampus baru dibuka. Betul itu. Kamu saksikan orang muslim mau mati. Kamu saksikan. Paling sakit penyakit sekarang tahun itu main-main itu. Kita diperlihatkan oleh Allah nih tempatnya di surga, makanya ketawa, yang luar seneng ya. Wa yadkhulul jannata bila hisab, dan nanti masuk ke surga tanpa dihisab. Orang yang baca takbiratul ihram bersama dengan imam, ya jangan bersama sama, paling tidak Allahu Akbar, langsung mulai kamu Allahu Akbar, jangan terlalu jauh sampai batasnya ini. Wahtalafu fi hadits takbiratul ihram, dan mereka berselisih batas takbiratul ihram. Faqala ba'dhum ila ayyafrawal imam min al-Fatihah, sampai selesai imam membaca al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu setelah itu sudah habis sudah. Iya, nggak tahu pahalanya apa setelah itu, apa diterima sholatnya apa enggak, nggak tahu. Iya, makanya segera sebelum imam selesai membaca al-Fatihah, kamu sudah Allahu Akbar. Kemudian ada pendapat wa qala ba'dhum ila ayyabda al-imam al-qira'ah. Kemudian berkata sebagian mereka sampai ke batas memulainya imam qira'ah, ya, batas mulai batas, jadi mulai baca al-Fatihah itu batasnya. Tapi yang paling benar ila al-qauli awal, sampai imam selesai membaca surat al-Fatihah itu batas. Kamu kapan batasnya? Sampai selesai imam membaca surat al-Fatihah, itu waktunya takbiratul ihram. Jangan lebih dari itu. Imam sudah membaca surat, nggak tahu diterima apa enggak kamu. Makanya segera. Yang penting sudah saya sampaikan ya, sudah sampaikan. Jangan sampai imam selesai membaca surat Fatihah, kamu baru baca, baru takbiratul ihram. Wa ruwiya 'anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala man ahya awwal lailatin min Rajab, barang siapa yang tidak tidur pada malam pertama bulan Rajab, lam yamut qalbuhu idza matat al-qulub, dia tidak akan mati hatinya. Jika hati-hati sudah mati semua, dia tidak akan mati, hatinya hidup. Wa sabballahu al-khair min fawqi ra'si, dan Allah menuangkan kebaikan dari kepalanya. Sabban wa kharaja min dunubihi kayaumin waladathu umur, dan dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Wa yusaffi li sab'in alfan min ahlil khataya, dan dia memberi syafaat, bisa menolong ya, bisa menolong ya, bisa menolong orang yang ya beribadah lah satu malam aja pada bulan Rajab, satu malam pada bulan Rajab ibadah dia bisa membantu
70.000 orang yang berbuat dosa, padahal sudah dia dapat neraka taruhnya. Tapi karena dapat syafaat dari orang yang beribadah satu malam saja, diampuni oleh Allah. Dia diampuni dosa-dosanya. Nah, makanya kalau bisa ya semalam. Ya. Wa'an Sayyidina Anas Ibni Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghrib fi lailatin min Rajab, barang siapa yang sholat setelah sholat maghrib pada malam bulan Rajab, isrina rakaat, 20 rakaat, ya, yaqra fi kulli rakaatin Fatihatul Kitab wal Ikhlas, dan setiap rakaat dia membaca surat Fatihah dan surat Ikhlas, wa sallama asra taslimat, dan dia memberi salam 10 kali salam, hafizahullah ta'ala wa ahla baitihi wa iyalihi min bala'i dunya wa adab. Allah akan menjaga dia dan keluarganya dan seluruh keluarganya dari malapetaka dunia dan azab akhirat. Tapi ini nggak pernah dijalankan. Kalau ini sholat nggak pernah saya lihat pada malam malam Rajab itu nggak pernah sampai 20 rakaat. Ya, nggak pernah. Ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala ala inna Rajab sahrullah. Ketahuilah bahwasanya bulan Rajab adalah bulan Allah. Faman shoma minhu yauman, maka barang siapa yang berpuasa pada bulan Rajab satu hari saja, ya yauman, imanan wa ihtisaban, dia iman betul hanya mengharap pahala dari Allah semata-mata untuk mencari ridho Allah, tidak untuk yang lain, ya, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa man shoma yauman, dia akan mendapatkan keistimewaan dari Allah. Wa man shoma salasata ayyamin ufiya min kulli bala, diselamatkan dari setiap malapetaka, wal junun, dan dari gila, wal judam, wal baros, dan dari kusta dan lepra, wa min fitnati dajjal, dan dari fitnah dajjal. Katanya dajjal sudah keluar. Dajjal itu matanya satu, ya matanya satu. Dajjal itu punya mata satu. Ya, makanya yang dimana-mana mata satu, mata dihancurkan oleh Allah. Cuman kita nggak berani aja ngomong. Ya, di mana dibuat mata satu di mana-mana di Indonesia hancur lebur, habis ya. Iya, disangkanya nggak ada. Ya, ada nih, ada apa namanya, para musik itu ramai-ramai sama-sama joget sambil ninjek Al-Quran diinjek. Nggak lama ya, orang-orang yang ngerti itu kabur, takut langsung dikasih azab oleh Allah. Nggak lama ditenggelamkan oleh Allah, langsung mati semua, tenggelam, tutup. Iya, memang nggak ada, disangkanya Allah nggak ada, ya, kata mereka Allah nggak ada. Ini Al-Quran dikincingi, iya dikincingi oleh, ya, saya ngeliat sendiri, ada videonya. Begitu habis kencing itu, yang burungnya laki, tahu burungnya laki apa? Toir, ya, akhirnya kontan itu burungnya membesar. Masa burung jadi besar, ya, langsung
langsung bergigi, ada giginya. Oh, siapa yang berani? Perempuan berani, ada giginya, bisa gigit tuh. Coba Al-Quran dikencingi, akhirnya kemudian diludahi mulutnya akhirnya keluar bermacam-macam cabang itu mulutnya. Hidup enggak, mati enggak. Mungkin seperti orang gendeng aja, orang gila, ya orang sinting. Balasan Allah itu dijaga Al-Quran, jangan macam-macam ya Al-Quran itu. Ya, makanya kamu jangan lepas dari Al-Quran. Setiap hari paling tidak 10 ayat lah, baca 10 ayat setiap hari, tapi 10 ayat niati. Insya Allah kamu niat, ya Allah, hamba membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Dan dengan niat, ya Allah, hamba mohon diberi kecerdasan, ya, diberi kemudahan dalam memahami, menghafal pelajaran, ya, lulus dalam setiap ujian hamba, ya, dilancarkan, diberkahkan rezeki kedua orang tua hamba. Baru mau mulai Bismillahirrahmanirrahim, baca 5 ayat selesai, 10 ayat, kalau waktunya masih ada 15 ayat sampai 20 ayat. Jangan malas baca Al-Quran, yang rajin. Masa alumni malas baca Al-Quran? Iya, jangan malas. Dikit lagi, masih banyak. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ra'aitu lailatal mi'raj nahram, hamba aku melihat pada malam mi'raj, di mana Rasulullah akan dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Nah, mi'raj itu namanya. Melihat Rasulullah sungai, melihat sungai ma'uhu ahla minal asal, ya, airnya sungai itu lebih manis daripada madu. Itu untuk siapa nanti? Wa abrad minas salat, dan lebih dingin dari es, ya, dari salju. Wa atyab minal misk, dan lebih wangi daripada misik, ya. Yang penting wangi-wangian. Kalau kena misik, wow, luar biasa itu, misik hebat. Anak-anakku, saya tadi sebelum duhur nggak bisa begini, nah, sekarang udah bisa, karena kolesterol tinggi, asam urat, ya. Ternyata saya minta bikinkan sudah beberapa bulan yang lalu sama istri saya, belikan ini, belikan, wah, nggak pernah ditanggapi. Bisa main-main lah, udah pesen pagi tadi, ya, kamu catat itu, kau tahu nanti untuk siapa? Untuk bapakmu. Kalau nanti bapak kamu punya penyakit seperti saya, obati, ya. Udah gak bisa bergerak, semua sakit semua, ya. Ya, ini sedih-sedih semua. Ini kalau sudah teguk begini, jadi saya pakai tangan dulu. Nah, baru bisa dia. Saya minum buah lobak. Tahu lobak? Kebetulan tulis lobak gitu aja. 1/4 kilo ya. 1/4 kilo. Kalau 1 kilo ya harganya berapa lobak sih? Ya paling 5.000 lobak. Kalau 1 kilo berapa? 5.000. Kalau 1/4 kilo, kalau nyampe 5.000. Yang kedua nanas madu tuh 1, kemiri 3. Soal langsung blender. Lobak 1/4 kilo, kemiri
3, kemudian nanas madu 1, blender semua bersih, blender samino nggak ada sekarang. Nih sudah bisa, enak ternyata. Oh itu aja obatnya, dokter nggak mempan. Ini saya dokter mana, sudah saya ke dokter. Dok, nggak bisa begini dok, nggak sembuh. Begitu kena lobak, nanas, kemiri 3, minum, nggak ada sudah, enak, waduh. Nggak pakai modal, nggak nyampe 10.000 tuh, 10.000. Nanasnya anggap 10.000 satu, lobaknya 2.000 lah, kemirinya 1.003, nggak nyampe 10.000 lah, beres tuh. Bapak kamu sudah, ya kalau asam urat, kolesterol apa, obatnya lobak, nanas, kemiri, blender, minum. Simpen itu, siapa tahu kamu sendiri yang kena. Kalau nggak istri kamu yang kena. Iya, ada HP-nya saya mau, ada HP-nya. Iya, ada HP-nya ya. Kalau masih ada, ini kita dulu. Wah, susah ya. Buat nyari susah. Ayo dulu. Pak. Dengan obat kimia, oleh alasannya adalah itu, kalau terkena asam urat, cukup minum ramuan ini sekali saja. Yang punya terkena asam urat, saya punya pengalaman 2 tahun yang lalu dikala saya gak mampu sholat, alasannya ialah engkelku infeksi gak mampu diteguk. Diberi oleh saudaraku kapsul asam urat dari Amerika, 1 kapsul 8.000, saya minum 2 hari, sakitnya cuma berkurang sedikit. Kebetulan ketemu orang Lamongan, umurnya 110 tahun, masih gagah, lagi teman anaknya umur 90 tahun yang kelihatan lebih tua. Dia tanya, "Sampean kenapa mas?" Saya jawab, "Asam urat pak." Coba cari nanas mateng 1 dan lobak putih kira-kira 250 gram, di jus, tambah kemiri 3, diminum sekaligus. Saya tanya berapa kali minumnya. Sekali saja cukup, terus minum lagi kapan? Untuk penjagaan 3 bulan sekali cukup. Saya turuti langsung, asam uratku hilang sama sekali, sembuh sama sekali, syukur sekali. Saya dapat ini kan nggak sengaja, siapa yang ngirim nggak tahu. Yang ngirim mungkin karena saya sakit urat ada yang ngirim, tapi yang ngirim nggak tahu siapa. Iya, modalnya enak aja, langsung badan saya. Nah, sakitnya ini begini, kalau mau diginiin dulu begini pakai tangan aja. Berapa hari, sebulan lebih kan. Cuma suruh beli lobak aja yang harganya, lobak, nanas, kemiri, dibikinkan pagi tadi saya pesen langsung saya minum, hilang langsung. Iya, hilang. Ada. Ini, mau lari sekarang kayak apa ayo. Ya udah nggak ada. Nggak perlu modal. Sudah pas ini waktunya, udah 1 jam tadi. Ya, itu lagi diperbaiki di atas motor, ya. Kita sabar. Anak putra yang keterlaluan. Masa dibikin ini perosotan di atas itu. Yang di atas ini. Dan dikasih ini, aduh. Kata saya bocor lagi gimana nanti. 1. Putri.
Putri, tolong kalau ada mobil, sekarang nih banyak mobil ya, Ananda Putri, banyak mobil, kalau diklakson tit minggir. Jangan. Itu yang terutama yang di turunan naik turun tuh. Ya di sampingnya Ustadz Nuril itu kan ada turunan tuh, naik turun. Mobil tuh banyak. Di klakson Putri nggak mau tahu. Iya. Loh, kalau nyenggol Putri itu urusannya gimana Ustadz kalau nyenggol Putri? Penjara langsung, saya bilang. Polisi langsung. Kenapa nggak mau nyenggol? Mengapa nggak sabar? Nah, makanya tolong Putri, kalau ada klakson minggir. Ya, takut itu mobil berat. Kalau mobil berat itu kan kalau nggak kenceng sedikit kan nggak bisa jalan ya, nggak bisa naik. Cobalah bawa batu. Coba kan biasa bawa batu. Anaknya Pak Soleh sering bawa batu satu truk. Dia mau naik di klakson, tenang aja Putri. Ya, minta dipijit kamu. Minta dipijit truk. Jangan. Ya. Kalau ada mobil minggir aja, udah minggir aja. Kalau enggak saya pindahkan jalannya nanti, biar nggak lewat sana lagi. Pindahkan lewat bawah tuh, biar naik ini kamu. Ya, bukan apa takut. Ya, apa namanya, supirnya itu nggak sabar, harus sabar lewat sana itu. Nah, dan saya kasih tahu Putri, tolong Ananda Putri, kalau ada bel mobil itu cepat minggir, jangan nggak mau tahu jalan aja. Ya, kan ada orang yang butuh cepat gitu. Ini masa jalan terus jalan santai, ya minggirlah sedikit gitu. Ya, yang memang itu haknya kan, hak jalannya mobil. Nanti kalau sudah lewat mobilnya ke tengah lagi gitu. Ada mobilnya minggir lagi gitu, biar kasih jalan lah mobil itu. Kasih jalan nggak Putri? Ya kasihan ya, kasihan ya. Kalau nanti kesenggol kamu ya di penjara juga, tapi kan sakitnya itu yang tanggung jawab siapa? Saya juga. Yang tanggung jawab saya juga kan. Ya, saya nyari herbal nggak? Kira-kira kalau kesenggol Putri di herbal nggak? Kamu mau jatuh, kepleset, bengkak kakinya, nggak bisa jalan, kemana kamu? Apa? Harus melalui saya, kamu dikasih uang dengan saya, nih, buat nanti orang yang nyuruh, nih, buat bensinnya, nih, buat supirnya, dijamin sembuh. Ya, dijamin sembuh. Ya, nanti kamu kalau jatuh mau ya buka apa, langsung hubungi Pak Ahmad. Pak Ahmad itu apa namanya tuh, Usama. Nah, Ahmad Usama itu. Pak Ahmad disuruh saya bawa ke tempat urut. Al-Fatihah.